Bismillah Ustaz, Alhamdulillah sekarang ana sudah mengenal sunnah dan selalu ingin menuntut ilmu agama, tapi ana sudah kurang semangat mempelajari ilmu dunia seperti kuliah. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jawaban yang pertama bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Ya. Dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani. Kata beliau, min sa'adatil hadath awil a'jam an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni. Merupakan tanda kesuksesan, kebahagiaan seorang pemuda ya, tatkala Allah berikan taufik untuknya belajar kepada orang yang memahami ilmu sesuai dengan sunnah. Artinya ilmu di atas pemahaman para salaf. Karena ulama salaf mengucapkan kalimat sunnah dalam pembahasan akidah yang mereka maksud adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan mengikuti pemahaman para salaf. Ya, mengikuti jejaknya mereka, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kalimat sunnah dalam bahasa ulama salaf. Tentunya ini adalah nikmat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nabi sebutkan salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda, seorang pemudi yang di masa mudanya telah terbiasa beribadah kepada Allah. Dan ilmu agama di awal kajian kita dulu telah saya sebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita keutamaan dan keindahan ilmu agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Iqtani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa sihhataka qabla maradik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, udah umur, udah punya anak, baru ingin belajar. Ya, udah sulit menghafalnya, uban udah keluar. Ya, 1 ayat dihafal, 10 ayat yang lupa. Taib ya. Ini pelajaran. Makanya dalam peribahasa Arab dikatakan itta'id min ghairik wala yata'id ghairuk mink. Ambil pelajaran dari kejadian orang lain, jangan sampai orang lain mengambil pelajaran dari kejadianmu. Nah, ya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, waktu luang sebelum datang waktu sibukmu. Ya, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Kesempatan udah berapa? Udah 4 ya. Yang kelima, kesempatan hidup sebelum engkau dimatikan. Tapi bagaimana dengan kuliah? Kalau memang sudah masuk ke dalam kuliah dan dilihat masalah dan mafsadah, ya. Dan setiap orang lebih tahu mafsadah dan masalah untuk dirinya. Ya, maka kalau dia tidak bisa menjauhkan suatu kejelekan dengan 100%, maka dalam Islam ada kaidah meminimalisirkan kejelekan. Ya, kalau dia selesai waktu kampus dia fokus belajar agama, dan insya Allah ini bisa ya. Teman-teman mahasiswa di UGM itu luar biasa. Bahkan beberapa tempat itu ada kos-kosan sunnah. Jadi ada anak-anak orang kaya konglomerat, mereka sewa beberapa RT begitu. Ya, ratusan juta atau bahkan miliaran ya. Kemudian siapa yang mengontrak, yang ingin belajar agama, yang ngontrak di situ, mereka sewa ustadz dari luar. Ya, ustadz dan ustadzah. Jadi pelajaran ada yang pada subuh, ada yang waktu duha, ada yang menjelang zuhur, ada yang pada zuhur, ada yang pada asar, ada yang pada maghrib, ada yang pada isya. Jadi mahasiswa-mahasiswinya udah diatur oleh para mahasiswa jadwal-jadwal belajar, disewa ustadz, digaji, sehingga mahasiswi nggak perlu pergi-pergi jauh lagi. Karena keamanan dan keselamatan terhadap mereka yang kurang baik kalau pergi naik sepeda motor macet ya, dan belum lagi ya kejelekan-kejelekan yang ada di jalan. Dan kita di Unsyah ini termasuk lambat ya. Di UGM itu ya, apalagi fakultas kedokteran itu sangat banyak mereka selesai S1 mereka udah bisa bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab, bisa mendengar bahasa Arab, dan bisa baca kitab Arab gundul. Bahkan saya punya teman seorang ustadz, dia di UGM ngajar nahu kitab Qatrun Nada. Qatrun Nada di Yaman saja ini dipelajari orang yang sudah selesai sekian kitab, sudah selesai Jurumiyah, Tufasaniyah, Mutamimah, Duratul Bahiyah, baru Qatrun Nada. Tahun ketiga baru belajar. Ya. Dan ini pelajaran ustadz-ustadz. Ya. Ya. Kalau di Yaman tahun ketiga orang baru belajar Qatrun Nada.
Artinya ini nahu yang sudah sangat jauh. Itu di UGM mahasiswa-mahasiswi belajar itu. Bahkan ada yang pelajarannya qaid fiqhiyah, usulul fiqh. Sehingga tidak jarang di ITB, ya di UGM, mahasiswa-mahasiswi hafiz atau hafizah. Nah, maka kita Aceh yang katanya seramau Mekah, janganlah sampai kalah. Jangan cuma menang kita di Aceh ini jago nongkrong di warung kopi. Ya, walaupun tentunya kita tidak boleh berburuk sangka dengan orang yang berada di di warung kopi. Bukan itu maksud kita. Tapi maksudnya menyia-nyiakan waktu di warung kopi. Karena terkadang sebagian adik-adik kita mahasiswa di warung kopi menyelesaikan skripsi, ya kan? Betul nggak? Ya, karena ada wifi, skripsinya kerjasama dengan Syekh Google. Begitu mati wifi, maka skripsi pun tertunda. Maka antum jangan kalah. Dan alhamdulillah ada program ya mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman yang tahu ya, yang insyaallah akan dibuka pesantren kilat buat teman-teman mahasiswa. Sehingga sambil kuliah bisa mondok, ada pelajaran akidah, ada nahwu, ada hadis, ya, ada sharaf di situ. Insyaallah taala dibuka oleh ya akhuna Naufal, ya, sarjana ekonomi, sarjana hukum di sini ya. Kemudian juga Ustadz Askar, beliau mantan mahasiswa ITB dan pernah di Yaman beberapa bulan. Ya mungkin bisa ditanya oleh kepada teman-teman kapan dibuka dan di mana tempatnya dan apa saja syarat-syaratnya. Sungguh sangat indah ya seorang mahasiswa-mahasiswi yang hari-harinya waktunya itu kalau bukan dengan pelajaran kampus, dengan pelajaran agama, kan sangat indah. Ya. Di tangannya buku kampus atau buku agama. Indah. Jangan mahasiswa identiknya di Facebook, Telegram, Instagram, warung kopi, piknik, camping, ya. Ya, pacaran lagi. Ya. Bahkan lebih parah lagi sebagian anak-anak muda itu nggak tahu diri dia. Padahal Nabi menyatakan rahimallahu arafa qadra nafsi. Allah merahmati seorang hamba yang tahu dirinya. Bagaimana nggak tahu dirinya? Dia berlagak tikah lakunya seakan-akan dia anak konglomerat, padahal dia anak orang miskin. Ini kan nggak baik. Ya. Udah tahu nggak punya duit, sering kali nongkrong. Ya. Udah memberatkan orang lain. Teman-temannya, ini kan nggak tahu diri. Akhirnya banyak utang. Bahkan di sini habis uang dikirim oleh orang tuanya untuk hal yang sia-sia. Pedihara ni orang kaya, pada ya ide bilang kamera bintai bang minta peng gaji. Ya. Kamera bintai kiban lom bahasa mio kamera bintai kiban he kang minta peng. Kamera bintai. Udah merah kumis bapaknya. Kumisnya udah merah saking capek nyari uang untuk dia di sawah. Dan bangga sebentar lagi anak saya udah sarjana. Sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana ini, sarjana itu. Ya rupanya udah tahun ke-6, tahun ke-7 belum juga dapat sarjana. Hampir dapat DU. Ya. Begitu selesai sumukoh kalau kirim beras dari kampung. Kirim beras hasil panen. Bangga. Setiap kali telepon anaknya, ini bapak mau jenguk ke sini. Enggak usah bapak, habis uang nanti. Bapak sibuk kerja aja di kampung. Bapaknya terharu, Masya Allah. Ingin dijenguk, enggak mau dijenguk oleh anaknya. Supaya nggak habis waktu dan agar orang tua lebih sehat. Padahal anaknya di sini sering nongkrong. Khawatir kalau bapaknya datang dia sedang nongkrong tidak ada di kos-kosannya. Ya. Ini banyak apa enggak yang model seperti ini? Hah? Rahasia umum. Rahasia umum. Janganlah seperti ini. Seorang mahasiswa waktunya itu kalau bukan untuk ilmu dunia yang sedang dia pelajari, maka untuk ilmu akhirat. Jangan sampai kita kuliah yang kita fokuskan yang di luar kuliah. Yang kuliah nggak fokus dengan materi yang di luar kuliah nggak fokus. Seorang muslim dia fokus dengan suatu aktivitas. Sekarang fokus apa? Kuliah, ya udah kuliah, fokuskan. Oh mau nikah, ya udah fokus nikah. Jangan sampai nikah tertunda-tunda, kuliah pun tertunda-tunda. Dua-duanya nggak dapat. Akhirnya mati dalam keadaan berstatus jomblo dan S1 pun belum dapat. Ya. Makanya di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza sana'a syai'an atqana." Nabi kalau udah melakukan sesuatu, beliau fokus sampai selesai. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sekarang ilmu agama ini sangat mudah dipelajari. Hanya saja kita mau belajar ataukah tidak. Ya. Bayangkan sahabat Jabir bin Abdullah demi satu hadis beliau menempuh perjalanan 1 bulan. Dan pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan beberapa kisah ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Dan juga telah saya sebutkan nasihat Imam Syafi'i bahwa seorang itu akan mendapatkan ilmu dengan 6 perkara.
Dan alhamdulillah banyak kok mahasiswa sambil kuliah dia belajar agama, selesai kuliah bisa baca kitab Arab gundul, bisa ngomong bahasa Arab. Ya, jangan katakan tidak bisa. Terkadang dulu kalau kita sekolah SD, SMP ya, ada bisikan dari teman-teman, nggak usah rajin-rajin kali kau sekolah, calon bupati, calon menteri udah ada, kamu nggak mungkin jadi calon bupati atau calon menteri. Mungkin dalam ilmu dunia bisa masuk syubhat ini dikit, tapi untuk ilmu dunia akhirat jangan sampai masuk. Karena tujuan ilmu agama adalah cahaya yang menerangi kegelapan dalam perjalanan kita menuju surga Allah Jalla wa'ala. Dia sumber kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ya, ini nasihat saya.